seperti tadi sudah disampaikan, hidup kita ini dipengaruhi atau ditentukan oleh pikiran. Ketika kita berpikir baik, hasilnya baik. Dan ketika kita mendapatkan problem, maka problem itu harus kita pikirkan mengapa sampai terjadi seperti ini. Baik, sekarang kita coba mendiskusikan lagi tulisan yang ada di layar. Ini ada 6 pilihan. Anda memilih urutan yang mana? Pertama, nyaman, lalu kemudian aman dan kaya. Yang kedua, aman, kaya, lalu baru nyaman. Yang ketiga, aman, nyaman, lalu baru kaya. Yang keempat, nyaman, kaya, lalu baru aman. Yang kelima, kaya, nyaman, aman. Yang keenam, kaya, aman, nyaman. Kata-kata ini dibolak-balik. Tetapi Bapak Ibu, saya harap bisa di dalam kelompok mendiskusikan dari 6 urutan ini, urutan manakah yang paling baik? Bukan yang paling benar, yang paling baik, yang paling sesuai dengan seharusnya. Silakan, tadi sebelum makan sudah saya sampaikan, memilih yang mana? Kelompok Ibu Yani memilih yang mana? Kelompok 3. Apa alasannya Ibu? Jadi kalau silakan ngomong. Kelompok 3 silakan. Kami memilih kelompok 3. Aman, nyaman, dan kaya. Aman, nyaman, dan kaya. Kenapa? Kalau kita hidup yang aman, pasti kita merasa nyaman. Kalau nyaman, itu berarti kita kaya. Tapi kalau kita kaya duluan, baru aman dan nyaman atau yang lainnya. Karena orang kaya itu nyaman, baru itu aman. Tapi kalau orang yang aman, pasti dia merasa nyaman. Lalu dia akan memiliki banyak segala sesuatu bisa diberikan orang yang aman, terutama yang tidak tampak, bisa dirasakan, bisa dipikirkan, bisa dinikmati. Tadi katakan tanam bunga, bukan bunganya dijual, memelihara sesuatu, usaha sesuatu, bukannya memberikan kepada orang menghasilkan uang, tapi memberikan ke orang dan orang tertawa senang, itu kita senang. Nah itu ya, kayaknya di situ Pak. Iya, jadi aman, nyaman, kaya. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok sana pilih apa? Ya, kalau ini semoga aja yang bisa. Nomor 6 Pak. Nomor 6. Penjelasannya begini ya. Kaya ya, kaya itu kami maknai bukan cuma sekadar bicara keuangan, uang, harta, tapi segala hal yang kita miliki, kesempatan dan segala hal, segala sumber yang kita miliki, bakat, kemampuan itu kan sebuah kekayaan yang pikir, bukan Tuhan. Nah, tujuannya dari semua itu supaya membangun kehidupan yang aman. Misalnya kita sedang membutuhkan sesuatu, kita melindungi karena kita ada sesuatu yang bisa kita gunakan, terus kita juga bisa membantu sesama yang membutuhkan. Kita begitu ya. Nah, lalu tujuannya akhirnya supaya tidak bisa dipungkiri kita menemukan kehidupan yang nyaman, dari terlindungi, terlindungi, yang punya bisa menikmati hati Tuhan dengan dunia, ada jaminan dari Tuhan. Jadi lihat kekayaan itu bisa dimaknai misalnya di dalam kehidupan kita itu bisa diartikan kekayaan. Akhirnya supaya kita bisa mencapai kehidupan yang aman. Gitu Pak. Jadi
Pilihannya nomor 6, kaya aman nyaman. Kaya dulu, baru aman, baru nyaman. Kelompok sama. Ada dari kelompok sini. Ya. Silakan. Ya, apa ada bawah. Kalau hasil diskusi dari kami memilih nomor 3. Nomor 3. Ya, aman, nyaman, kaya. Ya. Apa alasannya? Alasannya itu tadi saya sudah minta beberapa pendapat dari mereka, tapi saya gambarkan untuk situasi kayak gini lah ya. Ya. Zaman kayak gini lagi pandemi, apakah aman? Belum tentu kan, pasti banyak kriminal. Apalagi kita nyaman? Belum tentu, karena nyaman dengan kondisi kayak gini hidup kita tidak tenang, mau kemana tidak enjoy, pasti di luar banyak tindakan-tindakan kriminal. Kita punya kekayaan pun tidak tenang. Terus udah keadaan nyaman, kita baru bisa ke posisi yang kaya. Sesuai dengan kondisi kayak gini, kalau kita punya harta, tetapi di luar tidak ada aman, kita misalnya kita memiliki banyak uang, tapi di luar tidak aman, kita menikmatinya juga tidak nyaman. Jadi segala sesuatu bersumber dari yaitu aman dulu, aman baru kita bisa merasakan namanya kenikmatan atau nyaman. Setelah itu baru bisa merasakan namanya kaya. Kaya itu bukan hanya kaya materi, itu bisa kaya kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya lah. Begitu ya? Ya. Baik. Jadi dua kelompok akhirnya memilih nomor 3. Kelompok ibu ini juga aman, nyaman, kaya. Kelompok ini juga demikian. Lalu kalau satu kelompok memilih nomor 6, kaya, aman, nyaman. Baik, mari kita lihat yang sudah dirumuskan. Ya. Aman, nyaman, kaya. Biasanya tidak tahan banding. Jadi orang yang berpikir nyaman dulu, baru aman, baru kaya, biasanya tidak tahan banting. Dia mau langsung menikmati yang nyaman, akibatnya ia tidak pernah kaya, apalagi nyaman. Ya. Ini sebetulnya kelompok-kelompok yang banyak terjadi sekarang. Kelompok milenial, kelompok hedonis, kelompok yang mungkin orang tuanya sudah mapan, dia merasa nyaman dan dia merasa aman dengan orang tuanya. Tapi ya dengan apa yang ada ini ya dia susah untuk kalau membaca ini, tidak pernah kaya apalagi nyaman. Aman, kaya, aman. Ini tadi aman, kaya, nyaman. Ini nomor berapa tadi? Tidak ada ya. Cenderung takut dan ragu-ragu dalam bertindak. Akhirnya ia memang tidak akan kaya dan nyaman, karena ia ragu-ragu dalam bertindak. Ya. Ini aman, nyaman, kaya. Ini yang dipilih dua kelompok. Pola pikirnya lebih parah dari yang kedua. Begitu ia gigih bekerja dan mendapat rezeki sedikit, langsung dinikmati. Yang penting nyaman. Akhirnya kaya memang tidak akan tercapai. Itu resiko. Ya. Jadi ada dari dia itu. Jadi lebih parah dari yang nomor 2. Karena kalau nyaman, kaya, aman, cenderung kurang mau berusaha, tidak gigih, ia sangat lamban, suka menghayal kaya, tapi kurang mau berusaha. Akhirnya ia memang tidak kaya dan hidupnya selalu gelisah. Kaya, nyaman, aman. Lebih parah lagi. Begitu kaya sedikit, kekayaannya ini langsung digunakan untuk hal-hal yang enak-enak. Ia sering lupa diri, lupa masa depan. Akhirnya kekayaannya habis dan masa tuanya menjadi sengsara, dan ia selalu dirongrong oleh keluarganya sendiri. Sering disalahkan. Ini kaya, aman, nyaman. Pola pikir yang demikian menentukan kegigihan seseorang untuk berusaha. Setelah mendapat kekayaan, ia amankan kekayaannya dengan cara menabung dan membangun usaha. Akhirnya hidupnya
aman, tentram, dan nyaman. Jadi, cara berpikir itu saya harus kaya. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Ngeri memang, tapi ya itu. Jadi catatannya, pilihan-pilihan di atas adalah gambaran alam bawah sadar bahwa kecenderungan kita itu mencari aman adalah ketakutan untuk memulai hidup baru atau usaha baru. Sama juga dengan kita sekarang SCT, kita cenderung merasa aman dengan yang lama. Lalu ketika ada yang baru kita ketakutan. Saya berpikir kita coba lakukan dulu apa yang menakutkan ini, karena kalau orang di tempat lain tidak mengalami yang jelek-jelek, maka di kita juga pasti tidak akan mengalami hal yang demikian. Karena memang hidup manusia itu cenderung ingin tetap berada di zona aman. Zona aman itu bahasa lainnya itu status quo. Makanya orang kalau sudah mendapat sesuatu, dia cenderung tidak ingin mengubah dengan cara lain, takut gagal lagi. Padahal sebetulnya hidup itu baru terasa bermakna kalau kita selalu mengalami hal baru. Kalau kita itu saja, hidup itu menjemukan, jenuh. Pernahkah Bapak Ibu merasa jenuh? Seringkali kan. Nah, jenuh itu karena sesuatu itu udah landai. Maka ketika kita mengalami goncangan, mengalami situasi yang berbeda dari yang kita harapkan, pertama-tama yang harus ada dalam pikiran kita, wah, ada hal ini ya. Oke, saya ingin menikmatinya. Ingat, ada kata-kata kuno yang selalu diajarkan dari sejak dulu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Artinya apa? Pandemi COVID-19 pasti berlalu. Hanya tidak tahu berapa lama, tapi pasti berlalu. Maka ketika kita mendapat masalah, kita jangan terlalu takut menghadapi masalah itu. Karena masalah itu pasti berlalu. Lama dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita bersikap terhadap masalah itu. Kalau kita menyikapinya masalah itu sebagai nasib, lama dia. Memang nasib saya lagi ini, terimalah. Lama. Tapi kalau kamu anggap ini bagian dari apa yang saya harus alami dalam hidup, dan berterima kasih saya boleh mengalami ini, percayalah Anda akan keluar dari masalah itu. Suatu kali saya pernah ditanya ketika masih kuliah, Pak Kris, Anda kok tidak gelisah ya menghadapi ujian besok? Waktu itu saya akan menghadapi ujian doktor besoknya itu, dan saya satu hari sebelumnya itu biasa saja, enjoy gitu, gembira, padahal belum lulus. Kawan bertanya seperti itu, saya bilang ke teman saya, kalaupun besok saya gagal, saya beruntung telah menikmati ujian doktor. Karena tidak semua orang boleh menikmati ujian itu. Berbulan-bulan bahkan lebih setahun saya menulis disertasi, dan besok saya diuji. Apa yang saya tulis itu besok saya diuji. Saya bersyukur saya boleh diuji. Jika besok saya lulus dan dinyatakan doktor, itu adalah bonus. Itu adalah anugerah. Tapi saya bersyukur, mulai hari ini saya bersyukur karena besok saya boleh diuji. Itulah yang membuat saya tidak takut, tidak gentar. Simpel. Lalu saya bilang ke teman-teman, kampus ini tidak akan pernah membunuh mahasiswanya. Dosen tidak akan pernah membunuh mahasiswanya. Kalau besok saya tidak lulus, pasti saya diberi kesempatan ujian lagi. Dan dosen itu adalah manusia juga.
punya hati nurani. Kalau saya sangat bodoh, tapi saya mampu mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis, suatu hari dia juga akan luluh lantak. Dia akan memberi saya gelar juga doktor. Jadi berapa saya takut? Dan benar, saya tidak merasa takut. Malam saya tidur nyenyak, segala macam. Besok ujian, makan sebagaimana biasa, tidak ada gelisah, tidak keringatan. Duduk di ruang sidang, saya melihat 5 orang penguji, saya tidak kenal, kecuali pembimbing saya, ya, dari macam-macam bangsa. Tapi yang membuat saya menjadi terhibur, penanya pertama bilang, tahniah. Tahniah itu artinya selamat. Anda telah membuat disertasi setebal sekian ratus halaman. Selamat untuk Anda. Saya sudah membaca tulisan Anda, hanya ada beberapa redaksi yang harus diperbaiki. Saya hanya ingin mendengar bagaimana kondisi sekarang di sana. Saya ceritakan. Entah apa yang terjadi dengan dosen yang tidak datang menguji, dia memberi penilaian jarak jauh. Dan setelah saya diuji, diberi saya model. Ternyata mereka mencantumkan ini sangat layak diluluskan, sangat layak diluluskan. Ujian yang orang lain mestinya lebih dari 1 jam, saya tidak sampai setengah jam. Terus dengan perbaikan yang minor, biasanya kalau sangat salah itu diperbaiki 9 bulan. Saya hanya diberi waktu 2 bulan dan boleh menyelesaikan kurang dari sebulan. Maka besoknya setelah saya merasa enjoy betul, saya kerjakan hanya 2 hari selesai. Habis itu saya pergi menemui semua dosen, mereka mau tanda tangan dan setuju. Setelah itu saya pulang Pontianak, merdeka. Saya doktor sekarang. Tidak ada beban. Walaupun saya sendiri juga biasa saja, mau diberi gelar apa juga masih. Saya merasa tidak pintar-pintar amat. Hanya pengakuan akademik itu aja. Jadi begitu cara menghadapi masalah. Pasti Bapak Ibu punya masalah sekarang. Hadapi dengan tenang dan berpikir. Karena jika masalah itu disikapi dengan cara ini nasib saya selesai. Tapi kalau itu dihadapi dengan beruntung saya dapat masalah ini. Tidak semua orang mungkin mendapat masalah sama seperti saya. Dan badai pasti cepat berlalu. Percayalah, memang akan selesai. Cuman jangan lupa hidup ini semakin banyak masalah, usia Anda semakin panjang. Ada ilmunya. Kalau masalah yang Anda hadapi makin sedikit, hati-hati. Mungkin sudah masuk daftar antum. Maka ketika menghadapi banyak masalah, terima kasih Tuhan atas masalah yang saya hadapi. Karena ibarat kita berjalan, kalau kita berjalan itu banyak yang menghalang-halangi, itu kita sedang berjalan namanya. Dan berjalan itu memang akan banyak yang menghalangi. Tapi kalau Anda berjalan sudah lurus kayak jalan tol, hati-hati, jalan tol itu banyak mematikan orang. Karena jalan yang lurus itu membuat Anda terlena. Anda nyicil keenakan dengar lagu, terpejam-pejam, tiba-tiba maka banyak kejadian di jalan tol. Tapi tidak pernah kejadian kecelakaan di jalan yang rusak. Karena orang hati-hati mikir, tidak ada tabrakan di jalan yang berbatu-batu. Kapan orang menunggu? Itu aja analoginya sederhana. Maka beruntung kalau dapat masalah. Tapi berat sih mengamalkan apa yang saya katakan. Ini kata-kata yang saya biasa ajarkan kalau lagi memberi motivasi. Biasa saya tanya,
tanamkan di otak saudara. Apalagi kalau yang masih muda-muda ini, yakinlah Anda pasti kaya. Amin. Amin. Baik. Selanjutnya kita memasuki sesi mengenai produk pelayanan TU, simpanan, pinjaman, dan solidaritas. Ini merupakan sesi ketiga kita pada hari ini.